Terowongan ilegal di bawah sinagog bersejarah di Brooklyn akhirnya dibongkar oleh pihak berwenang. Namun, pembongkaran ini menimbulkan kericuhan yang tidak terduga. Kelompok Yahudi Ortodoks yang selama ini bersatu, kini terpecah belah. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik terowongan ini? Dan bagaimana keterlibatan polisi memperburuk situasi ini? Mari kita bahas lebih dalam. Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Awal Januari 2024, sebuah penemuan mengejutkan mengguncang wilayah Brooklyn, New York City. Di bawah sinagog bersejarah, tempat ibadah komunitas Yahudi Ortodoks, ditemukan sebuah terowongan ilegal. Bukan sembarang bangunan, sinagog ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain menjadi pusat ibadah dan pendidikan bagi anak-anak Yahudi, sinagog ini pernah menjadi rumah dari salah satu pimpinan besar dalam gerakan Yahudi Ortodoks Chabad Lubavitch, yaitu Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Rabbi Schneerson, yang memimpin Chabad Lubavitch sejak tahun 1950-an, adalah sosok yang sangat dihormati. Setelah selamat dari Holocaust yang brutal di mana jutaan orang Yahudi dibantai oleh rezim Nazi, Schneerson melarikan diri dari Jerman ke Paris, hingga akhirnya menetap di Amerika Serikat. Di sini, ia menghidupkan kembali komunitas Hasid yang hancur oleh perang, menginspirasi ribuan orang Yahudi untuk bergabung dalam gerakan Chabad Lubavitch. Kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan, serta dedikasinya kepada komunitas Yahudi membuatnya dihormati hingga kini, meskipun ia telah wafat pada tahun 1994. Dengan sejarah panjang yang mendalam ini, sinagog tersebut menjadi pusat spiritual yang penting di Brooklyn. Ribuan pengunjung datang setiap tahun untuk beribadah dan mengenang kontribusi Rabbi Schneerson. Namun, di balik kemegahan sejarahnya, siapa yang mengira akan ditemukan sebuah terowongan rahasia di bawah sinagog tersebut? Terowongan ilegal ini ditemukan oleh pihak berwenang dan segera memicu ketegangan yang besar di kalangan komunitas Yahudi Ortodoks. Pihak kepolisian New York segera bertindak dan berencana membongkar terowongan tersebut dengan alasan bahwa terowongan ini dibangun secara ilegal dan mengancam keamanan publik. Disinilah masalah mulai memanas. Ketika polisi mulai bergerak untuk membongkar terowongan, beberapa faksi dalam komunitas Yahudi Ortodoks dengan keras menentang tindakan tersebut. Bagi mereka, terowongan ini tidak hanya sekedar jalur bawah tanah. Ada kepercayaan bahwa terowongan tersebut memiliki fungsi penting bagi komunitas. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan warisan spiritual yang harus dijaga. Mereka menganggap pembongkaran ini sebagai penghinaan terhadap sejarah dan tradisi yang telah dibangun selama berabad-abad. Di hari pembongkaran, suasana di sekitar sinagog mulai tegang. Puluhan anggota komunitas Yahudi Ortodoks berkumpul di luar bangunan, menggelar protes damai menentang tindakan polisi. Spanduk-spanduk bertuliskan "Jaga warisan kami dan hormati tradisi kami" dibentangkan oleh para pengunjuk rasa. Mereka berseru agar pihak berwenang menghentikan pembongkaran dan mempertimbangkan pentingnya terowongan tersebut bagi komunitas mereka. Namun, situasi dengan cepat berubah menjadi ricuh. Ketika polisi mencoba memulai proses pembongkaran, beberapa pengunjuk rasa mulai mendorong petugas. Suasananya semakin tegang saat kelompok yang lebih radikal mulai meneriakkan slogan-slogan yang lebih keras, menuduh polisi melakukan serangan terhadap kebebasan beragama mereka. Bentrokan kecil mulai pecah antara pihak berwenang dan beberapa anggota komunitas yang lebih emosional. Dalam hitungan menit, keadaan di sekitar sinagog berubah menjadi medan konflik. Polisi yang awalnya berusaha menenangkan massa mulai menggunakan peralatan anti huru-hara untuk meredakan situasi. Bentrokan ini menyebabkan beberapa orang ditangkap dan beberapa lainnya mengalami luka ringan akibat dorong-dorongan dengan petugas. Yang menarik adalah, meskipun protes berlangsung di luar, di dalam komunitas Yahudi Ortodoks sendiri terjadi perpecahan yang cukup mendalam. Tidak semua anggota komunitas menentang pembongkaran terowongan tersebut. Ada faksi lain yang mendukung tindakan polisi dengan alasan bahwa mempertahankan terowongan ilegal seperti itu dapat merusak reputasi komunitas di mata publik. Mereka merasa bahwa menentang hukum hanya akan membawa masalah yang lebih besar dan memperburuk hubungan antara komunitas Yahudi dan pihak berwenang. Faksi konservatif yang lebih menghormati tradisi menganggap terowongan ini sebagai bagian dari warisan spiritual yang penting. Mereka berpendapat bahwa terowongan ini mungkin dibangun dengan tujuan tertentu yang hanya diketahui oleh sebagian kecil orang dalam komunitas. Sementara itu, kelompok yang lebih modern berpendapat bahwa tidak ada tempat bagi struktur ilegal seperti itu dalam kehidupan komunitas yang seharusnya menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Fakta lain yang muncul adalah bahwa terowongan tersebut mungkin telah digunakan untuk lebih dari sekedar aktivitas spiritual.
Ada spekulasi bahwa terowongan ini bisa saja berfungsi sebagai jalur komunikasi rahasia antara faksi-faksi tertentu dalam komunitas, atau bahkan menyimpan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan sejarah panjang Chabad Lubavitch. Terowongan ilegal di bawah sinagog di Brooklyn tidak hanya mengguncang komunitas Yahudi Ortodoks, tetapi juga menjadi simbol perpecahan yang lebih dalam. Di satu sisi, faksi tradisional berusaha mempertahankan warisan mereka, sementara di sisi lain, kelompok yang lebih modern mendesak pentingnya ketaatan terhadap hukum. Bentrokan dengan polisi menambah ketegangan, menyoroti ketidakpastian masa depan komunitas ini. Apakah konflik ini akan memperburuk perpecahan atau justru menjadi momentum untuk merefleksikan kembali identitas mereka? Yang pasti, terowongan ini telah membuka lebih banyak pertanyaan tentang warisan, hukum, dan masa depan komunitas Yahudi Ortodoks di New York. Meskipun belum begitu jelas sampai saat ini, namun juru bicara Chabad mengatakan jalan bawah tanah itu dibangun oleh sekelompok agitator muda yang mencari akses ilegal menuju sinagog. Komunitas Chabad Lubavitch Arus Utama, yaitu kelompok yang lebih modern, juga mengatakan bahwa mereka merasa sakit hati atas vandalisme sekelompok pemuda ekstremis penghasut yang merusak sinagog di bawah markas Chabad. Terima kasih telah mengarungi kisah bersama Kisah Kontinental. Sampai jumpa.